Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum menentang syariat poligami. Ya, ini kami ambil dari situs Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau adalah eh, ketua Majelis Fatwa di Al-Mamlakah Arabia Saudiyah di Arab Saudi dan juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Islam Universitas Jamiah Islamiyah di Madinah. Ya, ada yang bertanya kepada beliau tentang hukum orang yang membenci syariat poligami, ya, dan menganggap hukum yang diterapkan di Barat, ya, asalnya orang hanya menikah satu istri itu lebih baik. Ya, dan mungkin ada juga yang membenci terhadap poligami dan menganggap syariat poligami itu keliru. Maka Syekh menjawab bahwasanya orang yang membenci terhadap syariat poligami dan mengklaim bahwasanya larangan poligami itu lebih baik, maka dia telah keluar dari Islam. Ya, karena membenci salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Ya, sehingga teman-teman sekalian, ya, baik ada orang yang membenci terhadap syariat poligami, ataupun syariat sholat, syariat zakat, syariat puasa, syariat, syariat berjilbab, ya, yang berkaitan dengan syariat Islam, atau berjenggot, dan yang lainnya, dia benci, dan itu adalah sunnah, dan itu adalah eh, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia keluar dari Islam. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita ingin menggali lebih dalam, tentu saja agama Islam ya memberikan kemudahan untuk berpoligami dan juga ada batasannya. Ya, tidak juga semerta-merta harus langsung poligami. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Ya, nikahilah wanita yang kamu sukai, dua, tiga, empat. Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Di sini sudah jelas, boleh poligami, dan kalau tidak mampu berlaku adil, maka satu saja. Dan kita melihat contoh dari para nabi, ya, Rasulullah alaihi wasallam juga memberikan contoh bagaimana hidup dengan satu istri bersama Khadijah radhiyallahu anha, jadi dan dia lebih panjang ya hidupnya bersama satu istri. Ya, kemudian setelah meninggal Khadijah radhiyallahu anha, barulah Rasulullah alaihi wasallam mempraktikkan poligami dengan tujuan-tujuan yang lain, dan semuanya itu adalah mayoritas janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kita juga bisa melihat Nabi Ibrahim alaihissalam juga berpoligami. Istri pertamanya Sarah, istri keduanya Hajar. Nabi Yakub alaihissalam juga berpoligami. Dia memiliki 4 istri dan 12 anak. Nabi Sulaiman juga memiliki eh, istri lebih dari satu, dan banyak lagi nabi yang lainnya, dan juga para sahabat banyak yang berpoligami, sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan juga teman-teman sekalian, kalau kita melihat, ternyata di sebagian negara populasi wanita itu lebih banyak. Ya, populasi wanita lebih banyak. Ya, misalnya di Rusia, bahkan di Rusia kami pernah baca artikel, ya, bahkan diberikan disemangati, ya, atau dimotivasi untuk menikahi lebih dari satu istri karena ketimpangan populasi wanita dan pria. Dan bahkan nanti dari mendekati hari kiamat populasinya bisa sampai 50 banding 1. Ya. Kalau teman-teman sekalian, mereka Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya laki-laki hanya menikahi saja, misalnya semuanya hanya menikahi satu saja, maka banyak wanita sekarang yang belum menikah. Dan kita bisa melihat sudah banyak wanita yang sudah di atas umur 30 tahun, ya, mereka berjuang untuk bisa mendapatkan suami. Ya, tentu saja rata-rata berjuang untuk berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan suami. Ada bahkan yang sudah sampai 40 tahun dan sampai mereka di tahap yang tidak apa-apa saya jadi istri kedua tidak ada masalah. Yang penting
Yang penting saya menikah. Ya, tentu saja bagi wanita yang sudah menikah, dia tidak ingin suaminya menikah lagi. Ya, ini manusiawi. Ya, ini memang terkadang sesuatu yang berat. Ya, tapi jangan sampai membenci syariat. Oh, benci. Sampai benci dengan syariatnya ini, ya ini bisa keluar dari Islam. Tapi kalau tidak suka secara manusiawi ini, ya ini manusiawi. Ya, namun teman-teman sekalian, kalau kita dari memandang dari sisi yang sudah menikah, ya tentu tidak ingin dipoligami. Tapi bagaimana dari sisi yang belum menikah? Coba lihat teman-teman yang mungkin sudah umurnya 30 tahun ke atas, atau sampai 40 tahun ke atas. Ya, mereka berharap ada seseorang yang mau jadi suaminya. Dan juga teman-teman sekalian, ini menutup celah agar tidak terjadinya perselingkuhan. Ya, betapa banyak orang yang berusaha, dia ingin memiliki satu istri, setia ya. Tapi setiap tikungan ada ya. Setia setiap tikungan ada. Tapi ternyata memiliki simpanan-simpanan ya. Dan nauzubillah. Ya ini tentu saja perbedaan antara selingkuh dengan menikah, yaitu perbedaannya seperti langit dan bumi. Ya, yang satu halal, satu haram. Ya, ini jelas. Ya daripada selingkuh dan status dari istri kedua itu tidak apa, status yang diselingkuhi dia sudah dizolimi dan yang lainnya, dan ini adalah dosa besar perzinahan, nauzubillah, dan ini zina muhsan ya, hukumannya rajam, rajam, ya dilempar batu sampai mati karena sudah menikah. Ya, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Ya, maka Islam datang memberikan solusi. Ya, daripada berzina, lebih baik menikah. Yang wanitanya daripada jadi pelakor, lebih baik jadi istri kedua. Ya, daripada se- me- sebagai orang yang apa namanya dituduhi buruk ya. Kalau menjadi istri kedua itu sama dengan Aisyah radhiyallahu anha, sama dengan Hajar, eh, Sarah, Hajar ya, Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu sama-sama istri. Ya, tidak, bukan sesuatu yang diharamkan. Ini adalah sesuatu yang disyariatkan dan dicontohkan oleh para nabi. Adapun selingkuh, perzinahan ini adalah dosa besar. Maka Islam datang memberikan solusi sebagai jalan ya bagi ketimpangan populasi wanita yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, dan juga sebagai jalan keluar bagi laki-laki yang ingin menikah menikah lagi, ya tanpa harus dia berzina dengan wanita yang lain selain dari istrinya, tapi dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Tentu saja dengan syarat-syarat tadi teman-teman sekalian. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka maka satu saja. Ya, dan ini bukan hanya syariat poligami, tapi semua syariat yang lain. Ya, dan begitu juga dengan menganggap hukum hukum syariat, hukum Islam ini tidak benar dan tidak relevan, ya ini bisa murtad. Ya, hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Ya, adapun belum bisa diterapkan semuanya, ya ini tergantung dari kelemahan dan manusia. Tapi sampai menganggap wah hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, ini bisa murtad. Nasallallahu assalam. Ya, begitu juga orang yang mengingkari kewajiban puasa, zakat, haji, sholat, atau juga menganggap apa yang diharamkan itu jadi halal, apa yang halal itu haram, ya itu juga bisa keluar keluar dari keluar dari Islam. Ya, sehingga teman-teman sekalian, kesimpulannya, barang siapa yang membenci apa yang diturunkan dan disyariatkan oleh Allah, maka ia murtad. Ya, maka dia murtad, keluar dari Islam. Dan barang siapa yang mencintai dan ridho apa yang Allah haramkan serta menganggapnya itu baik, ya maka ini juga bisa menjadi kafir. Ya, nasallallahu al-afiyah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sumbernya kami cantumkan di bawah. Silakan bisa dibaca. Eh, Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dengan video yang lainnya tentang hukum yang lainnya. Sallallahu alaihi bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.